warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini Allah masih memperkenankan kita untuk berkumpul di sini untuk sharing, menimba ilmu baru yang akan kita manfaatkan atau kita terapkan ke murid-murid kita. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir hari ini. Semoga apa yang didapat hari ini benar-benar bisa dimanfaatkan dan diterapkan untuk anak didik kita. Hari ini apa sih yang akan kita bahas? Kita lihat di slide. Penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Presented by Israel. Saya nggak perlu perkenalan ya, karena setiap hari ketemu sudah kenal. JGP Angkatan 8 dari Kabupaten Kediri. Monggo Bapak Ibu, sekarang sudah dibuka Angkatan 10. Saya harap kita akan berbondong-bondong untuk menjadi guru penggerak dan akan menggerakkan, kita akan berubah bersama. Begitu nih Bapak Ibu. Next Bu. Sebelumnya tadi salam dan bahagia. Hari ini bahagia semuanya. Alhamdulillah, sehat dan selamat ya. Karena sejatinya tujuan pendidikan kita itu adalah membahagiakan. Jadi pas ngajar di depan Bapak Ibu, lihat wajah anak-anak kita. Bahagia nggak kita datang? Selamat nggak kalau kita datang? Atau jangan-jangan kita datang terus mereka ya Allah wong iki seperti itu. Atau pas dibilang mohon maaf Bu hari ini nggak masuk. Alhamdulillah. Nah, jadi pastikan saat kita mengajar anak-anak bahagia. Next Bu, apa yang akan kita bahas hari ini? Budaya positif. Segala sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan itu akan menjadi budaya. Kalau positif tahu Ibu, berarti itu kebaikan. Nah, ini yang akan atau yang bisa kita lakukan untuk membudidayakan. Kok membudidaya sih? Membudayakan hal-hal positif di sekolah kita. Artinya apa? Anak itu berubah walaupun tidak ada kita. Ada kan anak kalau diajar Pak Indi, anaknya manis banget, datang semua. Kalau guru lain bolos, itu belum menjadi budaya. Disiplinnya belum jadi budaya. Yang kita harapkan anak itu jadi baik itu dari hatinya. Yang ngajar Pak Indi bahagia, yang ngajar Pak Sigit bahagia, yang ngajar Bu Nurul juga datang dengan bahagia. Motivasinya dari dalam. Monggo kita ke yang pertama Bu. Perubahan paradigma belajar. Nah, kalau dulu teacher center, seperti saya ini masih teacher center ya, ceramah di depan. Nanti saya ajak diskusi seperti itu, baru student center. Sekarang sudah mulai paradigma belajar itu sudah mulai berubah Pak. Kita mengajar itu berdasarkan kebutuhan siswa. Belajar sesuai dengan kebutuhan. Jadi siswa kita butuh apa? Kalau di daerah kita ini adalah industri apa seperti itu. Nah yang dibutuhkan itu apa? Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Next Bu. Nah sebelumnya yang itu ini profil pelajar Pancasila ini tentunya akan menjadi acuan kita untuk mengajar. Next. Nah saya punya game. Sebelum belajar biasanya kita ice breaking ya. Saya punya game. Yang pertama ini namanya game kepalan. Saya minta tolong bapak-bapak aja 2 orang yang bisa ke-shoot siapa nanti. Misalnya saya punya hal, coba Pak Misbah kamu pegang. Nah tugas Pak Indi adalah katakanlah yang A ini Pak Misbah, teman B mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk. Kita kalau meminta sesuatu kan bisa membujuk ya, bisa mengancam, bisa menghardik, atau merayu, atau menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Coba Pak Indi, dirayu atau dihardik nggak apa-apa. Pokoknya intinya tujuannya itu. Langsung ke dalam. Oke, Mas Misbah, ini megang jangan keras-keras. Ini sangat buka apa enggak? Enggak sama buka nanti. Tak buka nih. Silakan dibuka. Oke, terima kasih Bu. Gitu ya. Kenapa ya? Kenapa semudah itu? Tadi harapan saya itu dipertahankan dengan kuat, tidak akan ku lepas seperti
cerita, kamu tuh jangan bolosan, kamu datang dong besok seperti itu. Ya kalau muridnya sebaik ini pasti langsung manut ya. Kalau kita punya murid seperti itu kita pasti senang banget ya. Next Bu. Nah, ada ilusi kontrol. Kenapa saya bilang ilusi? Ini bukan saya yang bilang, ini teorinya. Ilusi guru mengontrol murid. Kalau yang tadi ini bisa banget ya. Begitu suruh buka gitu. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan ini akan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu kayak merayu, membujuk seperti itu. Itu hanya ilusi, nggak panjang. Mungkin saat ini Mas Misbah tadi manut, ayo Mas buka, mana dikasihkan, tapi nggak panjang. Kalau yang minta selain Pak Indi, belum tentu dikasih. Di lain hari mungkin belum tentu juga. Ya, next, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak Bu, Pak, jangankan kita ke anak kecil saja, ke anak yang di rumah saja, itu belum tentu bisa memaksa. Bukan berarti karena kita orang tua, kita guru, kita bisa memaksa, itu tidak. Next Bu. Nah, ini kalau biasanya tahu realita dan ekspektasi. Nah, realita atau kebutuhan kita sama. Kebutuhan kita sama nggak Pak? Sama nggak? Saya dan Anda? Berbeda. Tidak semua orang sama. Pun anak-anak, saat kita memaksakan kamu harus pintar matematika, kamu harus pintar bahasa Inggris, belum tentu kebutuhan mereka berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Kita lihat pantai saja, ada yang suka, ada yang tidak, betul nggak? Jadi paradigma kita pasti berbeda. Kita nggak bisa ngejudge bunga pasti indah. Kita nggak bisa maksa anak-anak. Saya bilang bahasa Inggris tuh gampang, bahasa tuh gampang. Belum tentu. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Maka kita berusaha memahami. Yang harus kita lakukan adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain. Kita tidak harus merubah. Pelaku buruk dilihat sebagai kesalahan. Berubah sekarang semua perilaku memiliki tujuan. Jadi Pak Bu, kalau misalnya ada anak bolos, dulu, ini saya sendiri saja, itu kesalahan. Saya pernah itu sama Pak Andi agak berdebat lama tentang anaknya Pak Andi yang tidak pernah datang di pelajaran saya. Kesalahan dulu saya sebelum belajar ini, saya tidak melihat tujuan si anak itu bolos. Saya marah karena dia tidak hadir di kelas saya. Itu saya yang dulu. Sekarang tidak. Saya akan mencari tujuannya. Kenapa anak itu bolos? Orang lain bisa mengontrol saya. Bisa nggak Pak? Bisa nggak Anda dikontrol orang? Bisa? Oh bisa ternyata. Pada kenyataannya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Anak-anak itu manut. Itu mungkin beberapa saat jika itu tidak keluar dari hatinya. Pemaksaan pada saat bujukan gagal, dibujuk nggak bisa, kemudian dipaksa. Ternyata itu tidak. Kita menggunakan kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Kalau ada anak bertengkar, yang satu menang, yang satu kalah. Nggak seperti itu sekarang. Anak-anak itu harus menang semua. Artinya apa? Menang itu bukan saya menang, bukan. Kalaupun ada yang salah, dia memahami kenapa dia salah dan dia bisa berubah. Itu kan menang yang sejati ya Pak ya. Next Bu. Nah, disiplin. Ada yang mau mengatakan disiplin itu apa? Pak Fendi, disiplin itu apa Pak? Apa ya? Kamu harus disiplin. Nah, disiplin itu apa? Tepat waktu. Tepat waktu. Yang lain, Pak Gilas, disiplin itu apa? Sama. Bu Reni punya pendapat disiplin itu apa? Sama. Sampai dengan air. Taat peraturan, apalagi kalau datang tepat waktu itu kan sama dengan taat peraturan ya. Next Bu, kita lihat disiplin. Disiplin itu sebenarnya apa? Nah ini disiplin berasal kata dari disiplina yang berarti belajar. Dia belajar dalam tepat waktu, dia belajar menaati tata tertib yang ada. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung
jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian, kalau di guru penggerak kita punya kata baru namanya disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran. Seperti yang saya bilang tadi, anak gak bisa dipaksa, Pak. Kita harus menumbuhkan kesadaran. Nanti Pak Pandi jawab gak mudah gitu ya. Ya memang gak mudah, Pak. Itu tugas kita makanya. Dan ada prosesnya, nanti kita belajar. Tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, dan hukuman. Ternyata kita nggak boleh loh sekarang ngasih bintang. Nanti yang tertinggi, biasanya saya kasih gitu. Nanti yang tertinggi nilainya tak kasih hadiah. Ulangan umum semester, nanti yang tertinggi tak kasih hadiah. Ternyata nggak boleh. Satu orang yang saya kasih hadiah, yang kata hati berapa orang gitu. Nah, kita kan menang semua, Pak. Nggak boleh yang satu menang, yang satu kalah. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki nilai motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Tujuan kita panjang, Pak, menumbuhkan disiplin. Tidak hanya dia datang tepat waktu hari ini, tapi saat dia keluar, dia kerja, dia tetap jadi orang yang disiplin. Jadi orang yang datang tepat waktu, dengan atau tidak bersama kita. Jangan hanya karena takut, wah ada Pak Fendi, aku datang tepat waktu. Begitu dia keluar, nggak ada disiplinnya. Kerja sudah nggak tepat waktu lagi. Next book. Nah, tadi ada nilai disiplin itu nggak harus ngawur ya. Maksudnya tertib dan sebagainya itu ada aturannya. Sesuai nilai kebajikan universal. Apa itu nilai kebajikan universal? Maaf, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Artinya apa? Jika kita datang tepat waktu misalnya, itu orang Kristen juga menerapkan. Kita juga, orang Buddha juga. Kita dapat dipercaya. Itu orang Sunda menerapkan dapat dipercaya, orang Jawa juga, orang Ambon juga. Jadi kebaikan-kebaikan yang akan diamini oleh semua orang itu namanya kebajikan universal. Ini contohnya, ini hanya contoh saja. Yang pertama itu profil pelajar Pancasila. Saat para pakar pendidikan merumuskan ini pasti sudah dipikirkan. Ini bisa untuk seluruhnya, beriman dan bertakwa. Agama apapun pasti beriman dan bertakwa kepada Tuhannya, berakhlak mulia, mandiri. Kita semua mengharapkan anak-anak yang mandiri. Jadi mandiri tidak hanya milik orang Papua, tidak hanya orang Jakarta, semuanya mandiri. Dan seterusnya bisa dibaca nanti next book, karena bahasa kita banyak sekali. Nah, yang akan kita munculkan dari anak-anak. Tadi kan ada yang bilang, susah yang disiplinkan anak. Susah, karena motivasinya ini. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Besok aku tak masuk, mulai gak masuk ini digolek ya Bu Hamidah, seperti itu misalnya. Itu kan menghindari hukuman, betul kan? Karena yang ngajar bukan Bu Hamidah, bolos. Saya pernah ada kejadian, Bu Priska itu sampai negur saya, kelasmu itu Bu, kelasnya akan banyak penuh kalau kamu yang ngajar. Karena saya wali kelasnya, dan saya punya nomor orang tuanya. Hari itu siapa yang nggak hadir, saya langsung WA orang tuanya, saya di WA grup. Hari ini yang tidak masuk ini. Maka kalau saya yang ngajar, kelas saya banyak. Begitu Bapak Ibu yang lain tidak. Nah, berarti motivasinya masih eksternal. Satu atau dua ini masih eksternal, bukan karena diri sendiri. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Nah, ini reward ya. Saya tuh suka kalau yang ngajar Bu itu sering bagi-bagi jajan. Seperti itu misalnya. Nah, yang kita harapkan bukan itu. Yang kita harapkan yang terakhir ini, motivasi dari dalam diri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau saya percaya datang tepat waktu itu bermanfaat untuk saya akan datang tepat waktu. Saya akan datang bagi siapapun yang mengajar. Jadi tidak lagi karena itu hari ini yang ngajar wali kelas, bukan. Tapi karena memang dari hati saya mau belajar dan datang tepat waktu adalah kebutuhan saya. Next book. Wah, fotonya banyak sekali. Kebutuhan dan
dasar. Siapa yang mau menyebutkan? Pak Andi mungkin kebutuhan Anda apa Pak? Saya pengen tahu. Monggo. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia makan minum. Makan minum. Sebelahnya apa Hilar? Ya. Shopee Pak, Shopee. Shopee. Tidur. Tidur. Ya benar kan? Oh Shopee nggak tidur, benar. Kebutuhan Anda apa? Cinta. Itu penting ya Bapak Ibu. Coba tanya yang muda ya, Pak Andi, butuh apa? Pendamping. Pendamping. Betul, pendamping. Pendamping, iya. Bunda ini Anda butuh apa hari ini? Hingga hari ini dalam hidup ini kebutuhan dasar. Finansial yang baik. Subhanallah, finansial. Coba next Bu, kita lihat kebutuhan. Nah, sebenarnya saya nggak maju. Sebenarnya kebutuhan kita itu meliputi 5 ini loh. Mungkin benar sudah belajar sebelumnya. Kebutuhan untuk bertahan hidup tadi yang disebutkan ya, tidur, makan, apalagi bertahan hidup, sandang, pangan, papan gitu ya kalau orang Jawa bilang. Cinta dan kasih sayang. Berapa banyak orang yang tinggal di apartemen mewah tapi tidak punya cinta dan kasih sayang. Next, kebebasan. Ada yang di penjara mewah itu kita dengar. Kira-kira apakah kebutuhan akan kebebasannya terpenuhi walaupun secara kebutuhan untuk bertahan hidup dia terpenuhi? Tidak. Kesenangan. Ada loh orang yang melakukan, bahkan itu merugikan, itu hanya untuk kesenangan. Kalau sekarang healing ya menyebutnya. Kekuasaan. Bapak Ibu kita pernah ini ya menemui anak yang sok ngegeng, bullying. Nah, kita harus paham kebutuhannya akan kekuasaan ini ingin dia penuhi walaupun dengan cara yang salah. Akhirnya dia membuli temannya. Itu tugas kita. Next Bu. Nah, apa yang Anda lihat? Siapa ini yang mau berkomentar? Apa yang Anda lihat coba? Bu Hamidi belum? Apa yang Anda lihat ini adalah ekspresi dari murid-murid siswa kita. Ekspresi yang beraneka ragam itu menunjukkan sebagaimana bahagia mereka. Begitu Bu ya, saya sebenarnya punya banyak sekali foto dengan anak-anak, tapi saya ambil ini. Ini sebenarnya nggak sengaja, ada ceritanya. Ya, waktu itu saya ngajar Senin. Setelah istirahat, jadi setelah para wali kelas masuk, membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas dan sebagainya. Setelah istirahat kan guru mapel. Saya datang. Harusnya kelas ini kan isinya banyak. Tinggal berapa orang? Sekitar 10 kalau nggak salah. Sudah, saya ajar biasa. Sebelum berpulang sudah geretai apa itu? Ngajak pulang. Kejadiannya begitu sering ya? Ya. Saya ajak ice breaking sebentar, oke, senang lagi, terus mau belajar lagi. Nah, suatu saat karena kelas ini sebelahan karena 10 TKJ 3, ada yang namanya Habibah. Tahu ya, itu tokoh-tokoh karena ada kepentingan dengan saya keluar, saya nggak jauh, saya hanya di teras ini. Ada yang ingin Habibah sampaikan, mereka itu keluar. Saya itu udah hampir marah kalau tidak tahu teori kebutuhan tadi. Mereka kan butuh kebebasan, mereka butuh kesenangan seperti itu ya. Saya ngobrol sama Habibah sebentar, terus Habibah itu nyeletuk, Bu, sebenarnya bener ya? Dulu kan sama dengan saya. Saya cuma bilang gitu aja. Nah kok mereka ngajak, Bu ayo foto-foto Bu yuk. Terus saya bilang, ya wes lah, nggak apa-apa sebentar aja, karena mereka terlihat bahagia walaupun cuma tak ajak foto. Terus seperti ini, dia minta diperhatikan. Si syafaat ini dasi nggak dipakai, terus dipakai di sini. Sebenarnya itu kan minta diperhatikan ya. Kalau dulu saya marah ini, sebelum tahu teori kebutuhan anak ini saya marah ini. Kok nggak pakai atribut? Kok atributnya disalahgunakan? Nah sekarang kita tahu anak seperti itu butuh diperhatikan. Ya wes lah. Setelah foto-foto itu saya tegur, saya beri ini ya pengertian. Baru dia pakai lagi pelajaran sampai selesai.
betul ini. Next. Nah, siapa ini? Teori kontrol. Tipe posisi teori kontrol guru. Pak Bu, kita guru itu guru tipe apa ya? Anda tahu kita tipe apa? Tipe guru yang bagaimana? Next Bu. Nah, menurut teori ini, Anda itu guru yang mana? Coba saya satu-satu dari sini, Bu Misi. Anda guru yang seperti apa? Apa penghukum, teman, pemantau, manajer, pembuat merasa bersalah? Ada guru yang mana? Pilih satu. Oke, gimana? Penghukum tapi juga teman. Oh, baik sekali. Kadang dihukum, kadang jadi teman. Bu Amida. Saya pemantau saja. Oke, pemantau. Mas Misbah ini, Anda sebagai yang mana? Pemantau. Pemantau. Pak Indi. Saya dua, pemantau dan kemudian menjadi teman. Oke, menjadi teman dan pemantau. Pak Andi. Teman dan pemantau. Teman banget ya kalau karena BK anak sering curhat sudah ini sebagai saya mau saya ajak nonton sebentar. Setelah itu kita renungkan kita yang mana, tapi mohon maaf sebelumnya kalau tersinggung ya. Ini video bukan saya yang membuat. Nggak, videonya seru sekali kok. Nanti Anda lihat. Saya buat mereka bersalah. Oke. Sebentar. Ada yang mau memberikan pendapat? Pak, Anda termasuk guru yang Ya kalau saya ke siswa itu sering saya buat bagaimana supaya siswa itu selalu merasa bersalah. Oke, yang ini 3 belum. Anda yang mana Mas Andi? Teman. Iya. Karena ini guru muda ya, jadi anak-anak benar-benar merasa besti banget gitu ya. Kalau saya ke pemantau dan teman. Kok nggak ada yang pilih manajer ya? Kalau Bu Nurul pasti manajer Bu Nurul ya. Iya. Sesuai jurusan. Oke, bisa di-play Bu filmnya. Kita lihat bersama. Ada yang terlambat. Ini harusnya Pak Andi, Bu Priska. Naren, sini kamu. Iya, ini siapa kira-kira? Selalu terlambat. Kamu deh, pasti Saya aja wes ya, kalau nggak ada yang merasa. Saya apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Jawab dong nih sob. Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar tahu. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya Ini posisi penghukum ya. menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Pak Teddy, ini posisi Anda. Bolehnya nih. Caranya beda. Naren, Aduh. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kesuai. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Guru seolah Bisa jadi ibu korban. tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Saya merasa bersalah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Sejak salah Ini saja kamu itu. sudah sering terlambat.
terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jangan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sampai cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Saya ulangi lagi, Bu. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Oh, aku menggilo Bang Merah. Membuat mereka merasa bersalah. Oh, bener aku. Ya, apa lagi? Sebagai teman, tadi banyak sekali yang merasa teman kan, monggo. Naren! Asal lagi bener-bener. Selamat pagi Bu. Wah, Kalau sudah dicontohkan jam tuh berapa ini senyum-senyum nak? anaknya. Terlambat lagi ya sayang. Habis ibu saya udah mengeluarkan saya Bu. Harus seperti itu. Kamu menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam sesi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Dari yang pemantau ini, Masih Bu, satu lagi nanti yang manajer. Iya, kasusnya sama tapi Naren! yang berbeda. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan?
menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Iya, terima kasih. Sudah ketemu Bapak Ibu, kira-kira yang ideal adalah manajer ternyata. Tidak boleh jadi guru penghukum ya. Anak-anak apalagi di fase kita itu sudah bisa memberikan solusi terhadap masalahnya sendiri kok sebenarnya. Tentunya solusi yang positif berdasarkan kebajikan universal. Next Bu, apa sih posisi kontrol guru sebagai manajer? Guru berbuat sesuatu bersama murid, ya. Jadi kan kalau tadi keliling basket, lapangan basket 2 kali, jawab 5 kali, begitu kan? Itu muridnya tanya ya, kira-kira tadi tanya apa enggak tadi? Kenapa saya harus keliling lapangan? Nah, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Begitu Pak Andi ya. Kalau ada yang konsultasi, anak-anak dibimbing. Tapi bukan saklek yang kira-kira solusinya apa, terus dia menyebutkan ya solusinya saya keluar sekolah aja Pak. Enggak ya, dibimbing untuk mendapatkan solusi terbaik. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Manajer itu kan mengatur ya. Jadi murid-murid itu lepas dari kita, dia bisa mengatur dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Jadi api tenang gitu loh. Tidak karena ada kita sudah lulus dari sini tetap bagus. Next Bu. Caranya gimana Bu? Sulit loh. Pasti ada yang protes gitu ya. Kita pakai segitiga restitusi. Ini baru ya. Saya juga baru ketemu di kelas
sosialisasi bagja. Saya juga baru tahu apa itu bagja di pelatihan ini. Kemudian segitiga restitusi, saya juga baru tahu apa itu. Next Bu. Nah, siapa ini? Segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua. Jadi ilmunya ini nanti bisa diterapkan untuk di rumah, bisa juga di sekolah, agar dapat menghasilkan murid yang mandiri, bertanggung jawab. Jadi tujuannya hanya, kalau tujuannya hanya anak itu nggak bolos, itu tujuan jangka pendek. Kita butuhnya tanggung jawabnya itu jangka panjang. Tidak hanya urusan bolos, tidak hanya urusan mengerjakan PR. Jadi sempatkan waktu untuk berdialog dengan anak-anak ya Pak Bu. Next. Nah ini dia segitiga restitusi. Pertama, stabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Next Bu, kita bahas satu-satu. Nah, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita bisa bilang gini, tidak apa-apa, yang kemarin sudah terjadi, kita perbaiki lagi. Seperti itu, enggak, kamu salah. Nah, jadi kesalahan yang lalu kita perbaiki untuk menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Jadi tujuan kita adalah anak-anak sukses. Next Bu. Validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Tadi yang sudah saya jelaskan, anak-anak melanggar peraturan pasti punya tujuan, kebutuhan yang tidak terpenuhi apa? Jangan-jangan dia perlu diperhatikan. Guru akan berpikir dari pemikiran stimulus respon ke proaktif. Tapi di bagian yang sudah di depan tadi ya, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau kita tahu, oh anak ini butuh diperhatikan, agak prinsip ya, mungkin tukar Pak. Bisa kok, oke ini bagus. Oke, next. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Kita yang tadinya mau marah karena anak itu sering melanggar, tapi karena tahu kebutuhannya, kita jadi oh dia mau. Yang itu dimatikan aja Pak. Mati. Ribut? Bisa ya? Next Bu. Nah ini menanyakan keyakinan. Anak-anak itu Pak. Sebenarnya nggak pakai ini suara saya juga cukup kok Pak Bu. Saya nggak usah pakai aja ya. Sebenarnya anak-anak itu kalau ditanya, yang kamu lakukan itu betul apa enggak sih? Mereka itu tahu kok kalau mereka itu menyalahi keyakinan yang ada. Misalnya nih kita kan harus saling menghormati ya Pak Bu. Terus mereka bertengkar. Nah kalau ditanya itu menyalahi keyakinan bahwa kita harus saling menghormati tidak? Pasti mereka jawab iya Bu. Nah dari situ kita akan menemukan solusinya. Next Bu. Nah, saya membuat video berdasarkan kisah nyata. Jadi tidak hanya di TV ya, yang ada kisah nyata di sini juga ada. Tahu Artika Rahma Bapak Ibu? Anaknya kan pinter ya, tapi anaknya kan power gitu, bukan yang kalem itu. Udah. Suatu saat ini, saat si anak yang pinter ini kemudian dicontekin terus menerus, dia kan akan menunjukkan apa ya powernya kalau dia. Nah, itu kan ada masalah berarti di kelas itu. Next Bu. Kita lihat. Ada suara alami ya. Masuk. Lihat isi percakapannya nanti ya, didengarkan. Next. Iya, sudah dilihat. Saya juga dari dia. Kemarin kamu bercerai ya sama Alida. Iya. Sama.
mengakhiri tindakan kamu yang kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk daripada itu. Pun misalnya, coba kita tunjukkan bersama apa yang sudah kamu lakukan itu sesuai atau tidak dengan keyakinan kelas kita. Itu berarti keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar. Lalu bagi asal kekurangan ada lagi tidak membuat perikatan di kelas ini. Apakah menurutmu saling menghargai antar teman dan menjaga ketertiban tidak kelas seperti itu? Kamu menentukan apakah kamu punya solusi untuk masalah ini ke depannya? Ya Bu, baru kalau kita bisa mengontrol emosi. Kalau nantinya kamu dihadapkan pada masalah yang sama seperti ini, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan menemukan solusi ya. Jadi saya akan melaporkan kepada guru lapel atau guru BK. Nah, kamu sudah menemukan solusi ya atas masalah yang kamu hadapi. Semoga kedepannya tidak ada lagi kasus seperti ini di kelas. Bisa mengendalikan emosi ya. Terima kasih atas kedatangannya ini. Silakan kembali ke kelas dan ikuti pelajaran saya. Next, Bu. Iya. Dari yang tadi didengarkan pasti gini, kok jadi guru BK sih? Nah, bukan. Itu tidak hanya otoritas guru BK untuk memecahkan masalah. Di kelas kita, kelas mapel lah, saya yakin Bu Nurul ngajar PKBU, PKK ya Bu namanya sekarang, pasti pernah ada masalah dengan siswanya. Bu Reni kelas bahasa Indonesia pasti ada masalah dengan siswanya. Apalagi kalau kita sebagai wali kelas, kita harus bisa memecahkan masalah anak-anak untuk tadi menuju ke anak-anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, kita harusnya membuat keyakinan sekolah atau kelas. Jadi seperti kesepakatan seperti itu ya, keyakinan. Tapi kesepakatan itu bahasanya lebih lebih ada kata-kata negatif juga kan, kayak tidak boleh datang terlambat. Nah, itu kesepakatan. Maka diubah menjadi keyakinan. Kalau tidak boleh datang terlambat bisa diganti dengan datang tepat waktu, menghilangkan kata tidak. Next, Bu. Nah, keyakinan sekolah atau kelas itu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Ini sudah saya buat, sebenarnya ada videonya Bu. Kemarin saya buat kesepakatan kelas di kelas 12 CKJ 3, tapi masih dalam proses editing. Bisa dilihat di YouTube saya nanti ya. Belum selesai editingnya. Jadi guru bersama siswa itu ada prosesnya, nggak ujuk-ujuk. Ayo anak-anak kita buat kesepakatan kelas, nggak boleh terlambat, nggak boleh makan di kelas. Tidak seperti itu. Kita harus mendengarkan impian anak-anak. Impian mereka apa sih? Kemarin kelas itu saya tanya, impian saya tuh, perempuan ada yang bilang gini, saya tuh mengharapkan kelas yang nggak berisik Bu. Kelas ini tuh berisik sekali. 12 CKJ 3 ada wali kelasnya. Siapa wali kelasnya? Bu Mila ya? 12 CKJ 3. Ya, ada yang bilang seperti itu. Bu, saya mengharapkan kelas yang sekali-kali keluar gitu loh Bu, nggak di dalam terus. Nah, seperti itu mereka mengeluarkan dulu impiannya. Setiap anak itu berhak mempunyai mimpi dan kita harus mendengarkan itu. Semuanya saya suruh nulis di sticky note, ditempelkan di depan, kita bahas satu-satu. Ada yang pengen kelas nggak berisik, saya pengen kelas yang bersih Bu. Dan yang piket itu nggak hanya anak perempuan, nah pasti yang punya impian itu anak perempuan. Seperti itu Bu, saya ingin punya kelas yang ini sudah sesuai dengan teknologi abad 21, ada LCD-nya, ada ini. Oke, ditampung. Semua impian anak-anak itu ditampung untuk kemudian dibuat menjadi kesepakatan kelas, dan kesepakatan itu akan dirubah menjadi kepada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Next, Bu. Kita ke contohnya. Ini contoh keyakinan kelas. Kita buat keyakinan, ini terutama yang ada di kelas. Selain daftar piket, jadwal pelajaran, daftar struktur kepengurusan, pojok baca, biasanya kita harus buat ini, Bu. Ini sangat bermanfaat sekali kalau nanti anak-anak itu ada yang melanggar, kita kembalikan ke sini. Sesuai nggak? Tapi ini bukan wali kelas loh yang buat. Kita buat bersama. Contohnya bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Nah, ini yang tadi curhat. Bu, saya mengharap kelas yang bersih, tapi yang piket bukan perempuan saja.
dalam satu hari itu kan ada perempuan dan laki-laki. Berarti seluruh warga kelas itu harus mematuhi ini. Nanti kalau ada yang nggak mematuhi, bisa dipanggil wali kelasnya, diajak ngobrol segitiga restitusi tadi, ditanyakan, apakah sikapmu yang hari ini tidak piket sesuai nggak dengan keyakinan kelasnya yang bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Seperti itu. Ada lagi, bersikap jujur. Kalau kemarin itu yang dikeluhkan gini, mengembalikan barang yang dipinjam, Bu, itu impiannya anak. Jadi ditulis, ditempelkan, mengembalikan barang yang dipinjam. Ternyata banyak kasus stipo pulpen pinjam nggak balik. Seperti itu. Jadi ada anak yang mengharapkan kelas ini jadi kelas yang jujur, pinjam dikembalikan, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Ada ya Bapak Ibu anak-anak yang kurang bisa bersikap tenang. Nah, tadi yang curhat, kelasku berisik sekali Bu, anak-anak ngomong dengan nada keras dan sebagainya. Nah, disepakati, anak-anak yang tadi itu disepakati bersikap tenang di dalam kelas saat pelajaran berlangsung, bersikap sopan dan menghormati guru, saling tolong menolong. Nah, ini kemarin saya garis bawahi, Bu, harus saling tolong menolong. Berarti kalau ada PR gimana Bu? Tahu kan ujungnya anak itu sebenarnya minta jawaban. Nah, bukan seperti itu. Wali kelas harus menegaskan tolong menolong dalam kebaikan. Kalau diminta ini temannya jawaban, ya tidak. Tapi diminta bantu, ini caranya bagaimana, prosesnya, ya oke. Temannya dibantu. Kalau temannya belum paham terhadap suatu rumus matematika misalnya, rumus kipi ya tahu. Temannya membantu, oke. Tapi bukan memberi jawaban. Hidup rukun dengan teman. Seperti kasusnya Artika tadi, dia bertengkar dengan temannya karena temannya yang mencontek terus-menerus. Kembalikan kepada keyakinan ini. Bukankah di kelas kita sudah ada keyakinan untuk hidup rukun? Apakah yang kamu lakukan ini melanggar keyakinan kelas kita? Seperti itu. Next, ini sudah terakhir Bapak Ibu, nggak terasa ya? Sudah 1 jam. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Pak Bu? Operator saya sendiri yang mau tanya. Terima kasih Bu Is. Untuk tadi Bu Is ini, untuk slide yang segitiga restitusi tadi, menurut saya, apakah itu hendaknya untuk menyadarkan siswa itu hanya tidak dalam satu sudut saja? Karena tadi cuma Artika saja ya yang dipanggil. Jadi Artika kan bertentangan dengan anak pasti ya tadi, dengan temannya. Berarti nanti hendaknya dilakukan Yang satu lagi yang satunya juga disadarkan juga tentang kesalahannya. Mungkin itu Bu. Betul Bu. Tadi di situ ada tulisan kasus 1. Sebenarnya saya punya lagi videonya dengan yang laki-laki, tapi saya khawatir nanti terlalu panjang. Jadi saya ini, oh ya itu bisa dilihat di YouTube saya ya. Lagi-lagi mengundang untuk di YouTube saya. Saya punya 2. Jadi saya ada Artika sama Randy. Jadi itu dua-duanya saya panggil tidak dalam waktu yang bersamaan. Jadi kalau bersamaan tuh saya di sini di depan saya ada 2 anak, kesannya tidak. Nanti saling menyalahkan. Kita dengar dulu dari satu pihak, kedua belah pihak, baru nanti jika ditemukan kesepakatan kita sebagai fasilitatornya ya mempertemukan untuk saling memaafkan. Sebenarnya ada Bu, tapi karena durasi saya kasih 1 video saja. Yaitu loh, bisa dicek di link YouTube saya. Ada 2, yang satunya Artika, yang satunya Randy. Saya ajak ke sini. Yang lain mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan sebelum saya tutup? Sudah 1 saja pertanyaannya. Terima kasih atas kehadiran hari ini. Semoga bermanfaat apa yang saya sharingkan. Kita hanya belajar. Quote terakhir dari saya, jangan gampang puas. Kita harus terus belajar walaupun kita sudah jadi pengajar. Karena sejatinya menuntut ilmu itu kan tidak ada kata berhenti. Saya mau dalil sungkan sama Pak Ustadz ya. Terima kasih Bapak Ibu, saya tunggu bergabungnya di CGP Angkatan 10. Nanti bisa sharing bersama, kita nanti bisa berdiskusi bersama. Seperti itu akan sangat bermanfaat sekali untuk sekolah ini, untuk
holiday, hari pertama masuk kelas, bagaimana liburannya? Menyenangkan? Sekarang karena ini kelas baru, sudah naik kelas berapa sekarang? 11. Sudah kelas 11, bukan kelas 10 lagi ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, sebelum kita mulai aktivitas lain, Bu Is ingin mengajak kita membuat kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Ya, yang akan kita sepakati bersama, yang kemudian akan kita taati bersama. Siap? Siap. Siap membuat dan menaatinya? Siap. Oke. Yang pertama ingin saya tanyakan adalah, kalian pasti punya impian dong, kelas baru, ruangannya baru, wali kelasnya baru nggak ya? Pasti punya kelas impian. Nah, tadi sudah saya bagikan sticky note. Nah, ini namanya sticky note. Kenapa namanya sticky note? Karena dia bisa dilekatkan stick dan notes, kamu bisa menulis di sini. Sebelum memulai segala sesuatu, kamu pasti punya impian. Kelas impianmu yang seperti apa? Silahkan ditulis di sticky note itu, kemudian ditempelkan di sini. Harapan dan impian. Oke? Any question? No. Are you sure? Yes. Jika ada pertanyaan, silahkan. Boleh menulis di kertas yang sudah saya bagikan. Ada yang belum dapat ini? Sudah. Oke. Yang sudah selesai boleh dilekatkan di sini. Saya boleh. Ya, silakan dilekatkan di sini ya, sini Pak. Yang rapi ya. Next, boleh. Oh, sama, enggak apa-apa, sama. Antri, budayakan antri ya. Udah sampai boleh. Ya, enggak apa-apa. Yang lurus Mbak. Sanita. Lurus Mbak. Yang lurus Mbak. Boys. Oke, sudah ya? Siap kita bahas satu-satu ya? Kita lihat, ya Allah, impian kalian banyak sekali. Nanti kita akan kelompokkan impian ini ya. Dari sini, saya berharap kelas yang bersih. Suka ya kelasnya kalau bersih ya? Yang sini, saya harap di tahun ajaran baru semakin kompak. Kompak itu berarti bisa kerjasama dengan baik. Seperti itu ya, kita kolaborasi. Lagi, kelas ini, apa ini ya? Menjadi kelas baik dari sebelumnya. Oh, ini masih abstrak sekali. Terjadi perubahan seperti itu mungkin ya yang diharapkan. Bergotong royong. Nah, yang bergotong royong ini karena hampir sama dengan yang kompak. Kita jadikan satu ya, kita kelompokkan di sini. Ini kelompok yang bergotong royong. Kelas yang tenang. Kelas yang tenang itu yang di mana ya?
tidak berisik. Saling menghormati. Nah ini juga tidak berisik. Kita jadikan satu di sebelah sini. Ada lagi? Kelas yang penuh cinta. Artinya apa? Saling menghormati ya. Cinta loh, ada waktunya loh dia. Kayak ini bersih dan rapi. Mana tadi yang bersih nih? Ini kelas impian yang bersih ya. Ini penuh cinta, belum ada temannya ini. Kekompakan lagi. Ya, kompak sama dengan bergotong royong. Disiplin dalam segala hal, betul ya? Kita kompakan di sini. Menjaga kerukunan sama dengan penuh cinta ya. Akhirnya cinta punya teman. Harapannya impian kelas bisa meriah. Berarti ini kelas yang bahagia ini. Penuh cinta ya, karena kelasnya meriah ya. Kelas yang tenang, hening, dan hidup sehingga hidupnya bahagia. Oke, penuh cinta lagi kenapa? Jadi penuh cinta ya. Mendapat dukungan dari guru. Apa ini? Disiplin ya. Termasuk kelompok apa ini? Kelompok di kocok gue. Oh belum punya teman ya wes. Kelas impian, mendengarkan saat diajar, menghargai guru. Oh ini ya. Oke. Menghormati. Oh ini panjang sekali. Saling menghargai, hidup rukun, menaati peraturan. Ini disiplin ya. Taat peraturan. Siswa bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Disiplin ya. Oke, masuk disiplin. Mana tadi yang disiplin? Ini. Kelas yang tertib dan disiplin. Sini lagi. Kelas yang kompak. Tadi sudah ada tadi. Mana ya? Oh ini ternyata banyak yang ini ya. Pengen kompak gitu ya. Siswa dapat aktif dalam mengikuti pembelajaran di kelas dan tidak membolos. Disiplin. Semua siswa menaati peraturan. Disiplin. Ini. Kreatif, sportif. Apa ini berarti? Bu, ini kok di satu, Bu. Oh ini jadi satu. Tadi nggak ngambil sticky note-nya 2. Sama di atasnya. Oh gitu. Gini sama dia satu kelompok ya. Apa sebesar ini kok dia tulis ya? Lagi kelas yang menjadi lebih baik tadi ya. Ingin kelas yang bersih. Bersih mana tadi? Ini pasti anak perempuan ini ya. Terciptanya kelas yang nyaman dan bersih. Sama. Lagi kelas yang bahagia. Bahagia penuh cinta. Ternyata cinta temannya banyak. Kelas yang senang. Itu aja udah saya. Cinta. Kelas yang lebih baik berarti apa ini? Sini aja alhamdulillah. Nah sudah terkelompokkan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, sekarang dari kelompok-kelompok ini, maka keyakinan apa yang akan kamu buat? Kenapa keyakinan? Kok nggak langsung kesepakatan dulu? Kita akan buat keyakinan, kata-katanya itu akan meresap ke hati dan akan kamu yakini. Kalau cuma kesepakatan dulu, tidak kamu yakini, kalau tidak ada guru, kalau tidak ada Pak Guru, kamu bisa melanggarnya. Pernah mendengar ada teman yang melanggar kesepakatan atau melanggar aturan? Nah, tapi kalau kamu sudah yakin pada dirimu sendiri, kamu nggak akan melanggarnya. Kamu yakin nggak sholat itu penting? Kalau nggak ada orang tuamu, nggak ada ustadz, nggak ada guru, kamu sholat nggak? Oh berarti
penting? Yakin. Itu keyakinan. Kalau nggak ada guru, nggak ada yang menegurmu, kamu menutup aurat nggak? Menutup. Itulah pentingnya keyakinan. Oke? Sepakat ya? Nah, dari sini kita buat keyakinan. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Seperti itu. Nah, ada yang mau bantu saya nulis di depan? Siapa biasanya Mas Sekretaris? Oke, Mas Malik. Silakan Mas Malik. Sini Mas Malik, kita kasih tempat duduk. Nah, oke, dari yang pertama ya. Impiannya adalah kelas yang menghargai, menghormati sesama, menaati peraturan dan lain-lain. Maka untuk menghargai yang sesama, apa yang boleh kamu lakukan? Menghargai teman. Apa yang akan kamu lakukan untuk menghargai teman? Tidak apa? Tidak bertengkar. Tulis. Yang boleh dilakukan tidak bertengkar. Yang tidak boleh dilakukan. Yang tidak boleh bertengkar gitu ya. Jangan ya berarti membuat keributan gitu ya. Bermusuhan. Oh ya, itu kata-katanya bermusuhan. Satu. Ya. Hanya orang Jawa yang tahu itu. Oke, berikutnya. Kelas yang bersih dan nyaman. Apa yang akan kamu lakukan? Membuang sampah pada tempatnya. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Yang tidak boleh dilakukan. Membuang sampah sembarangan. Itu ya kotoran. Mengotori kelas. Selain itu, mengotori kelas. Oh, tidak boleh mencoret tembok. Mencoret tembok. Ya kan, berarti ini kan tidak boleh mencoret-coret tembok, bangku. Apa gini kata-katanya? Bukan tembok saja, tidak boleh mencoret apa ya? Fasilitas di kelas, pinter. Tidak boleh mencoret fasilitas di kelas. Next, kelas impiannya tidak berisik, tenang saat diajar. Kira-kira apa yang dilakukan? Kelas yang tidak berisik, yang boleh dilakukan. Kelas yang tidak berisik, tidak berteriak ya. Tidak berteriak. Yes, keren. Tidak berteriak di dalam kelas. Yang boleh, yang tidak boleh dilakukan. Apa yang kira-kira ya? Nyetel musik, kamu kan sering nyetel musik kan? Biar gak berisik berarti tidak memutar musik dalam volume keras. Lanjut, kelas impiannya cinta tadi ya, kelas penuh cinta, kelas bahagia, kelas yang apa ini? Saling menyayangi, kelas yang tenang sama dengan tidak berisik ya, kelas yang kompak. Kira-kira untuk mewujudkan kelas penuh cinta kamu harus saling menghormati. Kata-kata jangan diubah ya, saling menghormati. Artinya sama temannya juga menghormati, tidak hanya sama guru saja. Yang tidak boleh dilakukan apa? Yang tidak boleh dilakukan? Tidak boleh. Tidak boleh. Dari apa yang sudah kita simpulkan, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, sekarang kita buat keyakinan kelas. Saya bisa minta tolong sekretaris yang menulis ke depan. Yang pertama, apa tadi yang boleh dan tidak boleh dilakukan? Tidak bertengkar, tidak
boleh dicoret. Ini kan lingkunganmu ya, berarti apa, Cak? Nomor 2, peduli lingkungan, keyakinannya. Next. Kamu harus saling membantu, tidak boleh mencontek tugas teman. Apa ya kira-kira? Apa? Oh, masa gotong royong? Oh ya, karena saling membantu, solidaritas. Antara saling apa tadi? Gotong royong atau solidaritas ini? Pilihannya yang mana? Solidaritas. Solidaritas. Kata-kata solidaritas itu kok kurang ini ya menurut saya. Kurang baku. Kalau gotong royong aja gimana? Boleh. Diganti Mbak, gotong royong. Next, tidak berteriak di dalam kelas, tidak memutar musik dalam volume yang tinggi ya, yang keras ya. Kira-kira apa ya? Apa itu? Apa masuk ke saling menghormati? Saling menghormati. Loh, saling menghormati kan nanti di bawahnya. Nomor 5 ini ya. Bu, dekat dulu, Bu. Oke, setelah kita buat keyakinan kelas, dari keyakinan kita buat kesepakatan ya. Mas Malik siap? Siap. Dari toleransi, kira-kira kesepakatan apa yang ingin kamu ajukan agar kelas kita menjadi kelas yang toleransi? Apa coba satu-satu, Mbak? Ada yang mau? Kiana? Apa? Apa? Menghargai pendapat. Oh ya, karena toleransi yang menghargai pendapat. Yang lain? Selain menghargai pendapat, toleransi? Oke, jadi antara siswa dan guru itu semua harus dihormati ya. Lanjut Mas, menghormati guru dan siswa. Ada lagi? Apa sudah ini aja? Sudah? Oke, masih ada mau nambahin apa Mbak? Betul, berteman dengan semua siswa, tidak boleh membedakan. Karena ini kelas pondok ada yang dari luar Jawa ya. Oh, mentang-mentang sukunya beda, saya nggak mau temenan sama kamu, itu nggak boleh ya. Next Mas, halaman berikutnya. Peduli lingkungan. Nah, peduli lingkungan, apa yang akan kamu lakukan? Apa? Piket kelas? Oh, sesuai jadwal. Melaksanakan piket kelas sesuai jadwal. Selain itu, pinter. Berarti nggak boleh ada sampah loh ya. Nanti saya cek di bawah bangku ya. Mau buang sampah pada tempatnya. Yang kedua, sudah membuang sampah pada tempatnya. Ya, piket itu tugasnya termasuk menghapus papan tulis ya. Membuang sampah Mas. Di enter. Oke. Selain itu ada lagi. Apa lagi? Oke, komputernya dimatikan, AC, lampu, TV-nya dimatikan ya kalau mau pulang ya. Lampunya juga ditutup. Ya. Apa tadi? Mematikan AC, TV, lampu, komputer. Sudah? Kita ke halaman berikutnya. Disiplin. Belum ya? Apa waktunya? Gotong royong. Nah, apa untuk memulai gotong royong di kelasmu? Oh iya, karpetnya perlu dibersihkan bersama-sama ya, walaupun nggak tiap hari. Berarti berapa hari sekali kamu membersihkan? 1 bulan. Oke, 1 bulan sekali membersihkan karpet secara bersama-sama. Next. Ya, belum. Ini masih ada lagi nggak? Kamu kerja sama? Membuat kelompok belajar. Oh, kalian punya kelompok belajar ya? Sesuai asramanya masing-masing. Membuat kelompok belajar. Sudah?
Next. Lanjut Mas, ke halaman berikutnya. Nomor 4. Menjaga ketertiban. Apa yang kamu lakukan untuk menjaga ketertiban? Oh iya, karena kelas kalian pakai karpet, jadi sepatu harus ditaruh di luar ya. Meletakkan sepatu di tempatnya, di rak sepatu itu ya. Lanjut. Apalagi untuk menjaga ketertiban? Mengikuti pelajaran. Oh iya, kalau diajar kalian akan mengikuti dengan baik ya. Mas Lukman bisa duduk dengan baik? Next. Disiplin. Bagaimana mewujudkan kelas yang disiplin? Datang tepat waktu. Benar datang tepat waktu ya? Ya, ada yang terlambat dari ini ya? Ada yang lain untuk disiplin? Memakai seragam sesuai jadwal. Oh ya, memakai seragam sesuai jadwal. Berarti yang dua ini belum disiplin ya? Minggu depan harus lebih disiplin lagi. Sudah di sini itu sama temanmu. Next. Ada yang lain? Mau menambahkan yang lain? Ya. Next. Religius. Nah, untuk mewujudkan kelas yang religius. Oh, membudayakan salam. Ada yang jawab sholat duha, ada yang salam. Boleh ditampung semua. Membudayakan salam. Apa salamnya? Masuk kelas. Kalau masuk kelas, salam juga boleh ya. Sholat duha pas tadi idenya dari Mbak Gebi. Kita diajak sholat duha dulu. Ya religius ya. Gampangnya sholat duha, baca yasin baru pelajaran. Ada lagi? Oh berdoa gitu aja ya kata-katanya. Berdoa apa? Sebelum belajar iya, sesudah belajar iya ya. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ini sudah ya. Nah sudah kita buat, akan kita print out. Nanti kita lekatkan di kelas begitu ya, ditandatangani semua kelas ya. Semua warga kelas. Sudah sepakat dengan ini? Sudah. Oke, sudah yakin? Sudah. Silahkan ini taati peraturan ini karena kita sudah sepakat bersama. Nanti pas kalian bisa memprint ini ya. Sudah jadi, sudah langsung jadi ya. Kalau sama anak TKJ itu langsung desainnya main ya. Terima kasih. Nanti setelah istirahat kita tanda tangani bersama ya. Saya tutup dulu kelas ini. Terima kasih sudah membuat kesepakatan. Tidak hanya kalian sebagai siswa, saya pun sebagai guru akan menaati kesepakatan kita ini. Kita tutup pertemuan hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo toh Sanson. Enggak, ini lu suwer videonya. Udah maju. Ternyata aku apik bio. 100.